Baiklah, selamat malam teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metode interpolasi linear dan metode interpolasi kuadrat. Yang dimana soalnya di sini bisa kita lihat, yaitu hitunglah beberapa perkiraan kecepatan terukur penerjun yang dihasilkan jika waktu yang dibutuhkan adalah 4,8 dengan menggunakan metode interpolasi linear. Itu terlebih dahulu kita menggunakan interpolasi linear, yang dimana di soalnya itu kita menemukan x-nya yaitu 4,8. Untuk penyelesaian tabelnya di sini telah saya sediakan untuk kolom waktu dan kolom kecepatan terukurnya. Untuk kolom waktu itu menandakan dengan x dan kecepatan terukurnya itu menandakan dengan y. Untuk x-nya itu tadi di soal sudah ada, yaitu 4,8. Kita langsung masukkan saja 4,8. Kemudian untuk kecepatan terukurnya, nah di sini yang kita cari adalah kecepatan terukur. Nah, untuk rumus kecepatan terukurnya di sini telah saya sediakan ini. Untuk rumusnya itu Y2 dikurang dengan Y1, kemudian dibagi dengan X2 dikurang dengan X1, kemudian dikalikan dengan X, kemudian dikurang dengan X1, lalu ditambah dengan Y1. Untuk Y2-nya itu ya itu sama dengan P2 yang ini ya, telah saya tandai P2. Kemudian dikurang dengan Y1 yaitu P1. Kemudian X2-nya itu berada di kolom A di baris ke P2 yang ini, di baris ke-7. Kemudian X1-nya juga sama di baris P1 di kolom A atau di sumbu X, di kolom X. Kemudian dikalikan dengan X-nya. X-nya itu ya itu tadi ya kita cari yaitu 4,8. Kemudian X1-nya tadi di sini. Kemudian ditambah dengan Y1-nya itu P1 di kolom Y atau di kolom B. Untuk rumusnya kita langsung masukkan saja ke sini. Sama dengan ini bisa kita kopikan. Untuk Y2-nya itu yang ini di B7, Y1-nya itu di B5, untuk X2-nya itu berada di A7. Kemudian untuk X1-nya itu berada di A5. Kemudian dikalikan dengan X-nya ini. Kemudian dikurang dengan X1 yang dimana di A5. Kemudian Y1 seperti ini ya. Nah, maka kita dapatkan hasilnya itu 30,12 atau 3012. Untuk penyelesaiannya bisa kita lihat di titik P dan P1 dan P2 adalah X1 dan X1, Y1, kemudian X2 dan Y2. Karena yang ditanya adalah kecepatan terukurnya, maka kita cari kecepatan terukurnya dengan waktu 4,8 cm per detik. Maka titik P1-nya itu yaitu 3. Untuk X1-nya itu 3, Y1-nya itu 2310. Kemudian untuk titik P-nya yaitu 5 yaitu X2. Untuk Y2-nya itu 3090. Maka di sini kita bisa masukkan untuk X1-nya itu 3 yang ini. Kemudian enter. Y1-nya ini yang ini. Kemudian X2-nya yang ini. Untuk X3-nya berada di BE7 juga. Nah, untuk X-nya ini yang kita cari ya. Ini, maka kita dapat hasilnya. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan membuat ini ya, grafik. Kita menggunakan line. Baru select data. Yang kita ambil duluan yaitu Y atau sumbu Y-nya. Kemudian edit, kita ambil yang X-nya. Kemudian oke. Nah, di sini kita bisa dapat atur sedikit agar mempercantiknya. Kita ada di label, kita lihat angkanya di mana. Nah, di sini ya. Untuk di sini bisa kita tandai warna merah. Satu saja bagian sini.
kemudian di angkanya juga kita kasih warna. Oke, kemudian kita tambahkan char di bagian atasnya, yaitu judulnya ya, grafik interpolasi linear x sama dengan 4,8. Seperti ini saja cukup. Kemudian untuk yang kedua yaitu interpolasi kuadrat, rumusnya sama, berarti x-nya juga sama. Hanya perbedaannya peletakan x1, x2 dan x3-nya. Untuk x1-nya itu yaitu P1, P2, P3, yang dimana P1-nya itu x1, di sini x1 y1, kemudian P2-nya itu x2 y2 dan P3-nya itu x3 y3. Untuk rumusnya bisa kita lihat di sini telah saya sediakan. Untuk rumusnya itu y1 dikalikan dengan x, kemudian dikurang dengan x2, kemudian dikalikan dengan x, dikurang dengan x3, kemudian dibagi dengan x1, kemudian dikali dengan x2, kemudian dikalikan lagi dengan x2, dikurang dengan x3, lalu ditambah dengan y2, dikali dengan x, dikurang dengan x1, dikali dengan x, dikurang dengan x3, kemudian dibagi x2 dikurang dengan x1, kemudian dikalikan dengan x2 dikurang dengan x3, kemudian ditambah lagi dengan y2, dikalikan dengan x kurang x1, lalu dikali lagi dengan x dikurang x2, lalu dibagi lagi dengan x3 dikurang x1, dikalikan dengan x3 dikurang x2. Di sini kita bisa langsung masukkan saja rumusnya. Ini kita kopikan saja, kita masukkan ke bagian kecepatan terukurnya sama dengan Ctrl V saja. Hanya kita rapikan saja. Untuk Y1 nya itu berada di kolom Y ya, atau B di baris pertama B1. Kemudian X nya ini adalah ketentuan yang akan kita cari. X2 nya itu di sini di kolom X atau kolom A di baris ke-6. Kemudian X nya ini, kemudian x3, lalu x1 dikurang x2 dikalikan dengan x2 sebentar ya, saya lihat mungkin ada kesalahan sedikit di sini. X1 x2, kemudian di sini x3, lalu y2 dikalikan dengan x1, kemudian x lagi, x3, x2, x1, x2, kemudian ditambah dengan y3 terakhir, kemudian x, kemudian x1, lalu x lagi, x2, x3, x1, x3, x2. Nah, di sini ada kita tambahkan kali ya, agar tidak terjadi kesalahan. Kalau kita enter, kita lihat hasilnya. Di sini mungkin ada sedikit kesalahan, bisa saya lihat sebentar, agak saya koreksi di bagian di sininya ya. Saya sepertinya di sini salah. Di sini ketentuannya itu x1 ya. X1 kemudian dikalikan, sepertinya di sini x2. Ntar saya lihat, saya perhatikan terlebih dahulu. Di bagian pertama ya, B2. Di sini A7. X dikurang
X2, kemudian X dikurang X3, kemudian X1 dikurang dengan X2, X1 dikurang X3. Di sini X1 dikurang X3 ya, maaf ada sedikit kesalahan. Di sini X1, di sini saya buat X2. Di sini adalah X1. Berarti di bagian ke sini ya. Di sini ada A5. Kemudian enter. Masih ada kesalahan, hasilnya tidak seperti ini. Di sini X3 dikurang X1 dikurang X2, X1 dikurang X3, kemudian dikalikan dengan Y2 ditambah dengan Y2, kemudian dikali dengan X dikurang dengan X1, kemudian dikalikan dengan X, kemudian dikurang dengan A8, A3, X3, kemudian dibagi sebentar di bagian sininya, dibagi dengan A6, X2 dikurang dengan X1. Oh, di sini salah ya. Di sini X1. Sudah benar, di sini X1 A5. Kemudian A2 dikurang X2 dikurang dengan X3. Kemudian Y3. Di sini kok ada ini ya. Ya B8 dikurangkan dengan A7, X dikurang X1. Kemudian X dikurang dengan X2, kemudian X3 dikurang dengan X1, kemudian X3 dikurang X2. Sebentar ya. B5, A7, enter. Di sini saya sediakan, ntar saya lihat ini adalah hasilnya. Coba saya kopikan saja rumus yang ini. B5, oke. A7 kurang dengan A6, oke. Coba saya enter. Nah, ini hasilnya ya. Tadi ketentuannya itu B5, kemudian dikalikan dengan A7 dikurang A6, A7 dikurang A8, kemudian A7 dibagikan dengan A5 dikurang A6, dikali lagi dengan A5 dikurang A8, kemudian ditambah dengan B2, yang dimana Y2 tadi di sini B6, kemudian dikalikan dengan A7 dikurang A5, kemudian dikali A7 dikurang A8, kemudian dibagikan dengan A6 kurang A5, lalu dikali dengan A6 dikurang A8, lalu ditambah dengan Y3 atau B8, dikalikan dengan A7 dikurang A5, kemudian dikalikan dengan A7 dikurang A6, lalu dibagi dengan A8 dikurang dengan A5, dikalikan dengan A8 dikurang A6. Maka kita dapat hasilnya itu 3045. Di sini kita dapat memasukkannya 3045. Setelah itu kita dapat buat grafiknya. Pertama select data, kemudian kita ambil bagian Y-nya atau sumbu Y, kemudian edit, lalu ambil sumbu X-nya. Oke. Kita perjelas menggunakan ini ya, kita select data. Oke, kemudian di sini 45 kita ambil yang ini, kita beri warna merah. Untuk angkanya juga kita geser sedikit sini, kita beri warna merah. Lalu kita beri sedikit tab judul di atasnya seperti yang sebelumnya, grafik.
interpolasi kuadratik X sama dengan 4,8. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya untuk untuk interpolasi linear yaitu 302 3012, kemudian untuk kuadratnya 3045. Nah, mungkin sekian video saya, sampai di sini saja. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Semoga video ini dapat membantu teman-teman jika menemukan suatu persoalan menggunakan metode interpolasi linear ataupun interpolasi kuadrat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.